Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Tika Janita Atnia dan rekan saya Ena Ningtyas Kusuma Ningrum. Di sini kami akan mempresentasikan bab 7 yaitu efisiensi pasar. Konsep efisiensi pasar membahas bagaimana pasar merespon informasi-informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut bisa mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan. Pasar yang efisien adalah pasar di mana harga sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Definisi pasar efisiensi. Yang pertama, berdasarkan nilai instruksi sekuritas, yaitu seberapa jauh harga sekuritas yang terbentuk menyimpang dari nilai instruksinya. Lalu yang kedua, berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga, yaitu ketetapan ekspektasi harga sekuritas yang dibuat berdasarkan ketersediaan informasi yang tersedia. Alasan pasar menjadi efisien. Yang pertama, investor. Investor adalah penerima harga informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan. Yang kedua adalah info. Info dihasilkan secara acak dan tiap-tiap info sifatnya random satu dengan yang lain. Alasan pasar menjadi tidak efisien yang selanjutnya adalah terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Lalu, harga info yang mahal dan akses yang tidak seragam. Yang terakhir, info yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ena Ningtyas Kusuma Ningrum. Slide yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk efisiensi pasar. Yang pertama, efisiensi pasar dari sudut informasi. Yang kedua, efisiensi pasar dari sudut keputusan. Selanjutnya, efisiensi pasar secara informasi. Yang pertama, efisiensi pasar bentuk lemah. Pasar yang harga-harga sekuritasnya secara penuh mencerminkan info masa lalu. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat, yaitu pasar yang harga-harga sekuritasnya secara penuh mencerminkan semua info yang dipublikasikan. Yang ketiga, efisiensi pasar bentuk kuat, yaitu pasar yang sekuritasnya secara penuh mencerminkan semua info termasuk info privat. Selanjutnya, efisiensi pasar secara keputusan. Yang pertama, efisiensi pasar dilihat dari kemampuan kecanggihan investor menggunakan info yang tersedia untuk mengambil keputusan. Yang kedua, pasar yang efisien secara informasi belum tentu efisien secara keputusan. Slide yang selanjutnya, pengujian efisiensi pasar. Yang pertama, pengujian dilakukan untuk menguji hipotesis pasar efisien. Yang kedua, seberapa kuat info masa lalu dapat memprediksi return masa depan. Yang ketiga, seberapa cepat harga sekuritas merefleksikan info yang dipublikasikan. Dan yang terakhir, apakah investor mempunyai informasi privat yang tidak terrefleksikan harga sekuritasnya. Slide yang selanjutnya yaitu pengujian info privat, yaitu merupakan pengujian efisiensi pasar bentuk kuat. Yang kedua, pengujian yang sulit dilakukan karena tidak dapat diamati secara langsung. Yang ketiga, proksi yang dipakai adalah return yang diperoleh corporate insider dan pengelola reksadana. Dan slide yang terakhir yaitu anomali pasar, yaitu merupakan strategi atau teknik yang bertentangan dengan efisiensi pasar. Anomali PER rendah dan anomali efek ukuran perusahaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.